Akhirnya tentara Israel tewas di rudal Hamas. Wow, saya lihat ini akan semakin memanas ke depan. Sebab itu, mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Militer Israel mengatakan salah satu tentaranya tewas akibat rudal anti-tank yang ditembakkan kelompok sayap militer Hamas, Brigade Is-ad-Din Al-Qassam. Itu terjadi pada Minggu 22 Oktober 2023, ketika tentara Zionis itu mencoba melakukan invasi darat ke Gaza, Palestina. Brigade Al-Qassam mengumumkan di Telegram, mengatakan kematian seorang tentara Israel itu telah mendorong pasukan Zionis putar balik ke Israel. Seorang tentara Israel tewas, sementara satu orang luka sedang dan 2 orang luka ringan akibat terkena rudal anti-tank, kata militer Israel pada Senin 23 Oktober 2023. Militer Israel mengatakan tujuan upaya serangan darat itu adalah untuk menemukan para sandera yang ditawan Hamas di wilayah Khan Younis di Gaza untuk menggagalkan infrastruktur teroris. Lanjut militer Israel yang terbiasa menggunakan label teroris untuk menyebut Hamas. Pasukan Israel telah melakukan penggerebekan melintasi perbatasan Gaza yang menurut mereka dimaksudkan untuk membersihkan wilayah tersebut dan mengumpulkan informasi intelijen tentang para sandera yang ditawan oleh Hamas. Tariq Abu Azam, jurnalis Al Jazeera, melaporkan dari Khan Younis di Gaza bahwa serangan Israel tersebut memaksa Hamas untuk bersiap menghadapi invasi darat yang telah lama dispekulasikan oleh Zionis Israel. Upaya Israel untuk memasuki jalur Gaza seperti ini sedang dihadang oleh para pejuang Palestina yang berusaha bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan invasi darat di wilayah yang terkepung, kata Azam. Dia menambahkan bahwa situasi di lapangan sangat dramatis dan kondisi keamanan di jalur Gaza tidak dapat diprediksi. Upaya invasi darat itu terjadi ketika Israel terus mengebom jalur Gaza selama lebih dari 2 minggu sebagai respon atas serangan mendadak Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober. Serangan Hamas yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa telah menewaskan lebih dari 1.400 orang di Israel dan ratusan lainnya diculik. Sedangkan serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 4.000 warga Palestina di Gaza. Oke, dan sekarang saya mengajak kita untuk melihat berita detail di sini ya dari situs sindonews.com dengan judul berita Tentara Israel tewas di rudal Hamas saat coba invasi darat, pasukan Zionis putar balik. Ini terbaru hari ini teman-teman ya, hari Senin 23 Oktober 2023. Ya, kita akan coba melihat saja di sini ya. Saya akan bacakan kepada kita. Ini dia. Militer Israel mengatakan salah satu tentaranya tewas akibat rudal anti-tank yang ditembakkan kelompok sayap militer Hamas, Brigade Is-ad-Din Al-Qassam. Wow, ini luar biasa ya. Ini terjadi pada hari Minggu kemarin 22 Oktober 2023 ketika tentara Zionis itu mencoba melakukan invasi darat ke Gaza, Palestina. Oke ya. Lalu kemudian dikatakan Brigade Al-Qassam mengumumkan di Telegram mengatakan bahwa kematian seorang tentara Israel itu telah mendorong pasukan Zionis putar balik ke Israel ya. Artinya kalau kita melihat dari sini bahwa seakan-akan dengan ada ditemukan tentara militer Israel yang tewas ya, akhirnya mereka mundur teratur begitu teman-temannya. Mungkin boleh katakan ya takutlah dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini. Oke, kita akan lihat saja. Ini dia keterangannya. Seorang tentara Israel tewas, sementara 1 orang luka sedang dan 2 orang luka ringan akibat terkena rudal anti-tank, kata militer Israel. Seperti dikutip dari Al Jazeera pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023. Oke, kita akan coba lihat saja. Dikatakan di sini, ya. Militer Israel mengatakan tujuan upaya serangan darat itu adalah untuk menemukan para sandera yang ditawan oleh Hamas di wilayah Khan Younis di Gaza.
ya untuk menggagalkan infrastruktur teroris. Lanjut, militer Israel yang terbiasa menggunakan label teroris untuk menyebut Hamas. Oke, ya memang kita mengenalnya sih begitu teman-teman ya soal kelompok Hamas ini, karena memang mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan ya. Lalu dikatakan pasukan Israel telah melakukan penggerebekan melintasi perbatasan Gaza yang menurut mereka dimaksudkan untuk membersihkan wilayah tersebut dan mengumpulkan informasi intelijen tentang para sandera yang ditawan oleh Hamas. Ya, memang jelas kita dengarkan bersama atau kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 ketika Hamas melakukan penyerangan, mereka memang membawa perempuan-perempuan dan anak-anak dari Israel ke wilayah Gaza, teman-temannya. Lalu kemudian dikatakan Tariq Abu Azzam, jurnalis Al Jazeera, melaporkan dari Khan Yunis di Gaza bahwa serangan Israel tersebut memaksa Hamas untuk bersiap menghadapi invasi darat yang telah lama dispekulasikan oleh Zionis Israel. Upaya Israel untuk memasuki jalur Gaza seperti ini sedang diadang oleh para pejuang Palestina yang berusaha bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan invasi darat di wilayah yang terkepung, kata Azzam. Wow, berarti kalau saya melihat di sini justru malah makin memanas aja teman-teman ya. Bukannya membuat tentara Israel ini akan mengurung niatnya menghancurkan Gaza, tapi justru membuat mereka semakin mempunyai komitmen untuk memang menghancurkan Gaza ya. Dan saya lihat sih seperti itu yang akan terjadi. Cuman mau tidak mau kita tentunya tidak menghendaki hal yang seperti itu terjadi, karena yang kita inginkan adalah kedamaian tentunya ya. Lalu dikatakan dia menambahkan bahwa situasi di lapangan sangat dramatis dan kondisi keamanan di jalur Gaza tidak dapat diprediksi. Lanjut lagi, upaya invasi darat itu terjadi ketika Israel terus mengebom jalur Gaza selama lebih dari 2 minggu ya, sebagai respons atas serangan mendadak Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 ya. Dan ini paling terakhir ya, serangan Hamas yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa telah menewaskan lebih dari 1.400 orang di Israel dan ratusan lainnya diculik, sedangkan serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 4.000 warga Palestina di Gaza. Nah, itu dia teman-temannya apa yang kita boleh bacakan dari berita ini. Sekali lagi bahwa ada tentara Israel yang akhirnya tewas di rudal Hamas saat mencoba melakukan invasi darat. Dan kemudian setelah mereka melihat apa yang terjadi itu, dikatakan di sini bahwa pasukan Zionis putar balik. Ya, bagaimana pandangan teman-teman dengan peristiwa yang seperti ini? Apakah ada mungkin komentar yang disampaikan? Karena kita harus jujur bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini kita juga mendapatkan berita-berita tidak benar ya, atau berita-berita hoax yang sepertinya justru menguntungkan Palestina ya. Artinya seperti berita-berita ini seakan-akan yang salah itu adalah dari Israel, sedangkan warga Palestina atau malah ya kelompok Hamas yang melakukan tindakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina ya kan. Sampai kita lihat juga banyak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ya hanya berpihak kepada salah satu pihak saja, yaitu kepada kelompok Hamas. Padahal kalau kita melihat teman-temannya, banyak kita dengarkan berita ya, ada pernyataan dari Presiden Palestina sekalipun Mahmud Abbas bahwa dia mengatakan apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini tidaklah mewakili warga Palestina pada keseluruhan. Tapi semuanya ya, mari kita menanggapi ini semua dengan penuh hikmat teman-temannya. Dan sebab itu jika ada komentar-komentar dari teman-teman semua, silahkan berikan komentarnya di kolom video ini ya. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.